Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfa Nabila Safitri dengan NIM 2001150, program studi PB PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bermain dengan dosen pengampu Dr. Aziz Kurniati MPD. Dalam video ini, saya akan membahas tentang tahap perkembangan bermain menurut Milton. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang bermain. Nah, menurut Piaget, bermain merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang demi kesenangan. Sedangkan menurut Harlock, bermain adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Dengan begitu, dapat diambil kesimpulan bahwa bermain merupakan aktivitas untuk bersenang-senang yang tak bisa dilepaskan dari dunia anak. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap perkembangan bermain menurut Barton. Barton mengemukakan bahwa ada 6 tahap perkembangan bermain. Nah, yang pertama ada unocopia play. Pada tahap ini, anak tidak benar-benar terlibat dalam permainan. Anak hanya mengamati permainan. Jika anak tertarik dengan permainan yang ia amati, anak akan masuk dalam permainan. Namun jika anak tak menemukan hal menarik perhatiannya, dia akan bermain dan menyibukkan dirinya sendiri. Misalnya dengan bergerak tak beraturan, menyentuh bagian tubuhnya, atau lain hal sebagainya. Lalu yang kedua ada solitary play. Pada tahap ini, anak hanya bermain sendiri. Anak mengabaikan kegiatan berinteraksi. Hal ini biasanya dilakukan oleh anak yang berusia 2-3 tahun. Karena pada masa ini, anak berada pada tahap perkembangan kognitif, operasional, konkret, dan baru mengenal dirinya sendiri. Sehingga tahap berpikir anak masih terpusat pada diri anak sendiri atau egosentris. Dengan demikian, anak sangat menikmati kegiatan bermain sendiri sampai ia tersadar bahwa terdapat anak lain yang mulai mengganggunya atau mengambil alat permainan yang ia gunakan. Lalu yang ketiga ada onlooker play. Nah, tahap ini adalah tahap bermain melalui pengamatan. Tahap ini adalah tahap anak sebelum ikut dalam kegiatan permainan dalam sebuah lingkungan yang baru. Anak lebih dulu mengamati anak lain yang sedang bermain. Setelah itu, anak akan ikut bergabung dalam permainan dengan kelompok anak yang ia amati sebelumnya. Nah, yang keempat ada parallel play. Parallel play adalah kegiatan bermain bersama dalam sebuah kelompok, namun anggota dalam kelompok tersebut tidak melakukan interaksi. Kelompok anak melakukan kegiatan bermain dalam sebuah lingkungan yang sama, namun antar individu mereka tidak melakukan interaksi satu sama lain. Nah, kegiatan bermain ini biasanya dilakukan oleh anak usia 3-4 tahun. Lalu yang kelima ada associative play. Pada tahap ini sudah sedikit terlibat komunikasi seperti bertukar alat permainan, namun anak masih belum memiliki kerjasama dalam melakukan kegiatan bermain. Misal, anak sedang mewarnai bersama, interaksi yang dilakukan hanya sebatas meminjam pensel warna dari teman bermainnya, namun belum sampai bekerja sama untuk mewarnai objek yang sama. Yang terakhir, ataupun yang keenam ada cooperative play. Tahap ini adalah tahap bermain bersama. Pada kegiatan bermain kooperatif, anak sudah berbagi tugas dan membuat aturan ketika mereka bermain. Nah, kegiatan bermainan ini biasanya sudah tampak pada anak usia 5 tahun, namun hal ini tetap tergantung pada peran pendidik atau orang tua yang menstimulasi perkembangan permainan anak. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang tahap perkembangan bermain menurut Barton. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.